Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinisa Putri, saya dari kelas 1C Fakultas Hukum. Saya akan berwawancara dengan Ibu Yuna Suparini SM sekitaran hukum. Bagaimana pendapat Ibu Yuni tentang apa yang dimaksud dengan hukum di Indonesia? Menurut saya itu hukum Indonesia adalah sebuah aturan-aturan atau norma-norma yang berupa sanksi yang diperantarakan oleh Undang-Undang Dasar. Dan ada lagi yang saya mau tanyakan, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut Ibu? Menurut saya yaitu penegakan hukum di Indonesia itu sangat terorganisir ya. Dia itu berupa dengan cara seperti menemukan gitu kan, terus menghalangi, memulihkan dan menghukum orang-orang yang melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku seperti itu. Dan apakah harapan Ibu hukum di Indonesia di masa depan? Saya berharap penegakan hukum maksudnya hukum di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, terus bisa terkendalikan lagi gitu kan. Terus juga saya juga berharap hukum di Indonesia itu tidak memilah-milih gitu, seperti banyak terjadi di Indonesia bahwa ibaratnya bisa dikatakan hukum bisa dibeli seperti itu. Saya berharapnya tidak, dan ada kemajuan untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih ya Bu atas pendapat Ibu tentang hukum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinisa Putri, saya dari kelas 1C Fakultas Hukum. Saya akan mewawancarai Bapak Yoga Pratama dengan sekitaran hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum di Indonesia? Benar Bapak? Menurut saya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dan bagaimana penegakan hukum Indonesia saat ini? Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia ini masih kurang tegas karena masih banyaknya pungli liar, narkoba, dan seks bebas yang berada di Indonesia. Harapan Bapak penegakan hukum di Indonesia di masa depan? Harapan saya hukum di Indonesia lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas wawancaranya Pak Yoga. Sekira saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Adelia. Kali ini kita akan lanjut ke narasumber yang ketiga. Come on. Permisi. Ya. Dengan siapa? Dewi Oktaviani Sunarno. Dari sekolah mana? STTM Muhammadiyah Banten. Saya di sini ingin menanyakan, menurut pendapat Anda apa sih pengertian hukum? Menurut saya ya, pengertian hukum itu kayak aturan yang mengatur tingkah laku manusia sih. Bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya ya, penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang adil dan kurang baik sih. Bagaimana sih harapan hukum di Indonesia ini? Harapan saya sih agar lebih baik lagi dalam mengatur hukum-hukum sih, kayak jadi lebih baik lagi, lebih adil lagi gitu. Kak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke guys, narasumber yang ketiga udah selesai. Lanjut ke narasumber yang keempat. Bye. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan wawancara dengan koresponden yang selanjutnya. Selamat siang Pak. Siang. Saya ingin meminta wawancara Bapak untuk tugas kuliah saya. Apa Bapak berkenan? Berkenan, silakan. Bapak dengan Bapak siapa? Hadi. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Cilegon. Bapak, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak apa yang disebut dengan hukum? Kalau menurut saya, hukum itu adalah aturan yang ditegakkan oleh penguasa untuk membuat daerah tersebut atau wilayah tersebut aman dan nyaman untuk warganya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana penegakan hukum di Indonesia menurut Bapak? Kalau menurut saya, untuk penegakan hukum di Indonesia semakin kesini
ada di sisi lain itu semakin baik, ada di sisi lain juga masih tebang pilih, masih lihat-lihat siapa yang lagi berurusan dengan hukum. Kalau semua orang yang kecil mungkin bisa dibesarkan, orang yang besar bisa dikecilkan. Jadi seperti itu kalau menurut saya ya. Nah, selanjutnya apa harapan penegakan hukum di Indonesia di masa depan? Ya harapan saya sih, jadi yang namanya hukum itu tidak pandang bulu, tidak melihat dari sisi manapun. Kalau yang salah dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat Indonesia itu semakin nyaman dan tentram. Begitu. Baik, sudah itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sama-sama, terima kasih Ya. kembali, sukses. Selamat siang Bapak, boleh minta waktu yang sebentar? Ya, Dengan Bapak siapa? pasti Tinggalnya di mana Pak? di Cilegon. Saya boleh wawancara sedikit Boleh. Pak? Saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum, setahu saya sih hukum itu adalah peraturan dan norma yang dibuat oleh pemerintah dan tercantum juga dengan adanya sanksi serta pasal-pasal yang berlaku di terkait dengan perbuatan hukum tersebut. Nah, itu semua tertulis di dalam undang-undang ya Pak ya? Ya, undang-undang maupun di dalam pasal-pasal. Nah, lalu nih bagaimana penegakan hukum di Indonesia menurut Bapak? Kalau menurut saya sih masih kurang kurang normatif atau alias atau kurang kurang bagus, masih ada jelek lah, dimana dari sisi penegakan hukum di Indonesia masih kurang, dimana di sini masih tebang pilih baik itu penegakan hukum yang di tingkat atas maupun yang di bawah. Contoh yang kita sehari-hari lihat di TV, media sosial, yaitu korupsi yang masih terpilih maupun hukum yang berdasarkan dari norma-norma perbuatan seseorang yang masih tidak transparan maupun masih berlaku ringan. Terus pertanyaan terakhir nih ya Pak, menurut Bapak apa harapan untuk penegakan hukum di Indonesia di masa depan? Kalau harapan saya ya tadi ke depan pemerintah sekarang ya harus benar-benar condong ke hukum yang benar-benar mengena bagi semua lapisan masyarakat. Adil untuk seluruh masyarakat ya Pak? Baik dari penegakan korupsi, penegakan tingkat hukum mengenai masyarakat, juga mengenai hukum mengenai tentang adat istiadat. Contoh mengenai korupsi kita lihat sehari-hari ya tadi masih banyak sekali yang